Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Daihatsu Sirion tahun 2014 transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Adi dari Tangerang. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga pasaran mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda dapat banyak referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Semua mobil yang dipesan di channel ini kita bantu rapi-rapi. Jadi misalnya ada bodi lecet, kita cat ulang, kita bantu. Kemudian lagi jika ada perbaikan kaki-kaki, kita bantu. Ganti ban misalnya jika mobilnya kotor, kita salon. Jadi pastinya akan ada perbedaan ketika mobil ini dikirim ke rumah pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, hanya ada jamur saja, bisa hilang nanti pas waktu di salon. Bumper depan ini masih original catnya, dan kondisi saat ini karena catnya masih original dan belum pernah dicat ulang, ada cat yang ngelotok, bule. Jadi cat ori kepanasan kemudian jadinya bule. Fog lamp bagian kanan ini utuh, bagian bawah bumper juga ada lecet, namanya juga mobil dipakai ya. Grillnya, kromnya masih baik. Bumper depan ini overall baiknya dicat ulang karena banyak yang ngelotok cat ori, ngelotok. Nah seperti ini ya, tidak ada cat lagi, hanya ada cat putih dan dasar. Dicat ulang satu bumper hitungannya satu panel 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama, ada jamur bisa nanti bening di salon. List chrome-nya ini tambahan, kanan kiri masih baik. Kap mesin kondisi catnya baik, hanya ada jamur bisa hilang di poles pas waktu nyala nanti. Ketebalan catnya di 87,4 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya sudah diganti, velg racing 16 inci. Kondisinya lecet-lecet ada di samping, wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Tidak ada pecah, tidak ada bengkang, masih layak dipakai velgnya. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang, hitungannya satu velg 150.000. Produksi ban di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2021 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,28 mm. Jadi untuk ban depan kanan ini masih bagus. Liner fender bagian kanan utuh, kampas rem bagian depan masih tebal. Nah ini ya, kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal, masih layak dipakai. Nah ini spakbor depan kanan catnya masih original, tapi banyak lecet-lecet ya. Nilainya masih di bawah 100 mikron, itu masih original. Spion bagian kanan ini juga catnya ori, ngitam, beberapa bisa dipoles. Ngitam itu bekas-bekas jamur, pecah sih tidak ada. Mekasen juga utuh, beberapa bisa dipoles. Pilar-pilar ini juga catnya masih ori. Ada jamur saja di bagian atas ini, dan memang agak tipis ya. Jadi ada beberapa bule. Masih original. Nah, terutama di bagian spoiler. Bahannya kan dia plastik bagian ini. Kena panas jadi ngelotok. Jadi bagian ini
tidak bisa dipoles jika ingin mulus total di cat ulang. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021 sama dengan depan, ketebalannya masih baik 7 mm. Velg rata-rata di samping lecet. Hitungannya tadi jika mau dicat ulang 150.000. Pecah, bengkang tidak ada. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan ini penyok-penyok halus ada, yang hitam beberapa itu bisa dipoles, tapi untuk penyok halus serta untuk lecet-lecet di sela pintu ini luka, tidak bisa dipoles jika ingin mulus total di cat ulang. Tapi rata-rata catnya masih full original. Ini masih di bawah 100 mikron. Artinya wajar ya, dari 2014 mungkin jarang di garasi mobilnya, jadi rata-rata bule. Bule itu cat ori ngelotok. Pilar-pilar semuanya utuh. Ini las titik pabrikannya. Jadi mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena untuk pilar-pilarnya utuh, serta silar pintu juga sudah pasti utuh. Karena catnya masih ori. Jadi untuk bagian samping kanan ini catnya masih original dari tahun 2014. Kemudian kondisi saat ini banyak jamur hitam, itu bisa dipoles. Tapi untuk luka di sela pintu dan penyok halus itu tidak bisa dipoles. Jadi jika ingin mulus total dicat ulang, hitungannya bagian samping kanan ini satu panel per pintu. Kemudian jelas jika catnya masih original, belum pernah dicat ulang, pastinya tidak ada bekas tabrakan keras dari samping. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh, ada tambahan cover chrome, masih baik, emblem semuanya komplit. Catnya bagasi belakang ini juga sama, masih original. Sudah dapat rear wiper, rear defogger, high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri utuh, cover chrome-nya juga utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Dan kondisi saat ini lecet-lecet lagi, ada reflektor bagian kiri utuh, ada sensor mundur 2 titik. Overall bumper belakang ini juga banyak yang masih original catnya. Nah ini tidak ada cat lagi, hanya cat putih dan cat dasar. Tapi kondisinya seperti ini jika ingin mulus total di cat ulang satu bumper. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya, trim bagian kanan utuh, bagian kiri juga sama utuh. Partisi ini juga masih bawaannya masih baik kondisinya. Karpet bawah ini juga masih original, kotor-kotor bisa hilang nanti di salon. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. Sepertinya belum pernah turun. Ban serepnya masih bagus. Ketebalan di 8,68 mm. Masih baik. Toolkit kunci roda dongkrak ada. Di sini kotor nanti bisa hilang dibersihkan. Silar bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original. Dan ini untuk rear cross membernya. Saya akan buka pelan-pelan, di sini jarang sekali dibuka ya. Nah ini las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari cat bagasinya masih original, silarnya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2020. Pemasangannya di dalam, ketebalannya masih baik, masih di 7,20 mm. Jadi untuk ban belakang bagian kanan, bagian kiri semuanya masih layak dipakai. Velg yang banyak lecet itu di samping ya, rata-rata. Pecah sih belum ada, bengkang belum ada, bisa diperbaiki, dicat ulang. Hitungannya tadi 150.000 jika mau dicat ulang. Kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus. Fender belakang kiri masih original catnya,
Pintu juga sama, tapi kondisinya di sini ada yang lecet, tidak bisa dipoles. Beberapa yang hitam itu bisa dipoles. Beberapa ada yang pernah dicat ulang. Pintu depan kiri, tapi ketebalannya masih baik. Ini ketebalannya di 133 mikron. Jadi hanya pernah dicat ulang 1 kali, tidak ada dempul. Spion bagian kiri ada luka, tidak bisa dipoles. Jika luka, mikasen utuh. Artinya jika luka itu jika ingin mulus dicat ulang. Dan spakbor depan kiri ini masih ori catnya. Jadi masih banyak orinya mobil ini catnya. Seperti ini hitam, bisa hilang di poles. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021. Ketebalan sama rata dengan kanan 7 mm. Jadi untuk semua ban mobil ini layak dipakai karena masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksinya juga masih bagus, belum expired. Tebalan juga masih baik. Hanya velg ya rata-rata di samping ada yang lecet seperti ini. Jadi jika ingin dicat ulang semua velg itu hitungannya 500.000. Diganti warna silver. Kalau menurut saya tambah manis ya. Jika hitam kelihatannya gelap. Tapi tergantung pemesannya. Jika mau hitam lagi bisa. Kemudian untuk kampas rem umumnya itu setiap ganti kanan kiri. Jadi pastinya jika kanannya tipis, kirinya juga tipis. Dan jika kanannya tebal, pasti kirinya juga tebal. Nah ini ya, kampas remnya di atas, bisinya di bawah masih tebal. Jadi kampas rem bagian depan, kanan kiri belakang masih bagus, layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Mobil ini catnya banyak sekali yang original. Di kap mesin, pintu, fender, pilar-pilar, bagian atap, bagian bagasi. Tapi untuk perawatannya mungkin dulunya owner lamanya jarang di garasi. Jadi banyak yang bule. Bule itu cat ori kemudian ngelotok kepanasan. Saya hitung keliling. Jika ingin dicat ulang 5 panel lah semuanya 2.500.000 karena per panelnya 500.000. Tapi ini bagaimana pemesan? Jika pemesan tidak masalah di bodi lecet dan untuk PR bodi lecet itu bukan PR fatal. Namanya juga mobil bekas dipakai. Ada nyenggol, kemudian ada penyok-penyok halus, bekas kerikil. Jadi wajar lah untuk bodi lecet. Tapi di sini karena kita ada tim body repair, jadi kita bereskan juga untuk eksteriornya, kita cat ulang semuanya bisa. Kita bisa bantu. Velg juga kita bisa ganti warnanya, tergantung pemesan mau warna grey atau silver atau hitam lagi juga bisa. Kemudian untuk poles body juga perlu. Ada beberapa hitam, baret halus itu bisa dipoles. Poles itu masuknya nyalon, mulai dari poles body, interior dibersihkan, bagasi juga ikut dibersihkan, ruang mesin. Untuk jenis city car, hatchback di tukang salon langganan saya 500.000. Jadi itu hitungannya. Kemudian lagi mobil ini rata-rata catnya original. Pastinya tidak ada bekas tabrakan keras karena belum pernah dicat ulang. Kemudian yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Ketebalannya masih baik, tidak ada dempul tebal, hanya pernah lecet kemudian dicat ulang dan itu sangat wajar sekali. Jadi mobil ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras. Mesinnya 1300 cc, 4 silinder, tenaganya 90 PS, torsinya 115 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota bisa dapat di 15 sampai 16 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobilnya, mesinnya bagus, pembakarannya masih sempurna. Radiator ini menggunakan air biasa,
Jadi baiknya dikuras dan sudah ada beberapa karat juga. Jadi baiknya diservis. Kuras radiator, diganti air coolant berikut dengan servis itu 400.000. Jadi agar pendinginannya lebih baik nantinya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve ini kering, gearbox atas juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya, selas roda bagian kiri kering, karter gearbox matic kering. Nah, di sini seal krek as serta karter mesin yang ada rembes. Padahal mobil ini kilometernya masih termasuknya rendah, tapi namanya packing, bahannya karet. Seal bahannya karet. Sorry, untuk packing bahannya kertas. Jadi jika memang umur waktunya diganti, dan itu sangat wajar sekali ya. Dan ini packing, minta waktunya diganti, serta seal krek as. Jadi ada dua macam. Sudah saya pahitkan kepada pemesan 1.500.000 untuk kedua part tersebut. Kemudian berikut dengan jasa bengkel. Nantinya akan kuat tahunan. Dan ini juga belum netes ya, hanya ngelembab. Tapi saya sarankan untuk langsung diganti packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 92.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin ada catatannya di kilometer 97.000. Olinya masih ada sesuai di takerannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Artinya namanya catatan, bisa saja salah nulis ya. Jadi kita tes lagi dengan alat. Misalnya catatannya bagus, ternyata olinya jelek. Itu pasti saya akan sarankan untuk diganti. Takutnya catatannya beda ya. Dan ini 75,9%. Artinya bagus. Jika olinya sudah jelek, itu biasanya dicing. Nilainya persennya itu rendah. Dan ini masih bagus, sesuai berarti. Kemudian oli transmisi otomatis yang tidak ada catatan. Tapi hasil tesnya masih bagus. Masih di 40%-an. Nah ini, detailnya saya akan perlihatkan. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. Nah ini 46,5%. Artinya oli transmisi otomatisnya juga bagus meskipun tidak ada catatannya. Daripada ada catatan tapi jelek, itu juga sudah sering, jadi saya sarankan untuk diganti. Jadi karena tidak ada catatannya, agar pemesan juga tahu ke depannya ganti oli transmisi otomatisnya, saya sarankan untuk diganti oli transmisi otomatisnya di 500.000. Agar kedepannya itu tahu ya pemesan ganti oli berikutnya itu kapan, nanti dicatat. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan posisikan di DOT 3. Ini ya di 1,5%. Alat ini menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi minyak remnya masih bagus. Sepertinya pernah dikuras. Dan untuk aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Akinya lemah. Sebelum kita bayar juga sudah disampaikan kepada pemesan. Ini hasilnya. Padahal ada historinya pembelian di tahun 2021. Tapi aki itu kapan saja bisa drop, bisa soak. Apalagi mohon maaf belinya di toko-toko biasa, tidak di bengkel resmi. Jadi saran saya beli aki itu di bengkel resmi yang original. Ini sudah saya sampaikan kepada pemesan, tukar tambah di 900.000. Merek GS lagi, kering. Karena bisa merusak elektronik control unit jika tidak diganti. Pas ketika start engine itu berat. Aki juga sama dengan ban 4-5 tahun pemakaiannya. Kemudian kap mesin belum pernah dibuka, silarnya utuh, peredam ini juga masih bawaannya, apron, cross member depan, bullhead, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, masih original, dan remote-nya ada, remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Kaca film bagian driver ini bagus, power window-nya, autonya aktif, kaca film bagian depan kiri kondisinya bagus,
power window-nya aktif, kaca film bagian belakang kiri kondisinya bagus, power window-nya aktif, kaca film bagian belakang bagus, kaca film bagian belakang kanan bagus, dan power window-nya aktif. Electric mirror bagian kanan aktif, bagian kiri juga sama, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada kotor ya, wajar bisa hilang nanti di salon. Joknya aslinya fabric dan saat ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Bagian driver ini juga sama, kotor, detailnya utuh dan masih kencang, masih tebal. Bawah sini karpet originalnya juga masih ada. Inilah door trim belakang kanan, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Belakang kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Jok bagian belakang ini juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, masih original, sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Plafon bagian belakang ini utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang di salon. Hand grip semuanya utuh, model fix, kemudian seat belt juga semuanya utuh. Detailnya di salon agar tambah bersih. Ada beberapa sedikit kotor. Besi-besi di bawah jok ini tidak ada karat. Di atas dashboard ini juga sama, tidak ada karat. Jadi mobil ini jelas tidak bekas banjir. Jika ada banjir pastinya akan ada full karat di bagian ini. Dan ini masih putih banget ya. Nah ini, besi dalam dashboardnya itu masih putih banget. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya 1.911.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 9 2024, panjang. Platnya 2024. Kelengkapannya faktur juga masih disimpan. Surat-surat ini juga sudah kita cek keasliannya, nomor mesin dan rangka juga semuanya sesuai. Kontak ACC sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no valve, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 92.000. Dan ini untuk kondisi setirnya, kulit jeruk, kenceng, masih bagus banget, tidak ada yang cacat. Emblem Daihatsu di setir ini juga chrome masih bagus. Dan rem dan gas juga tidak ada yang habis. Dan mobil ini servis record. Yang namanya mobil servis record itu seperti ini. Jadi setiap tahun itu ada historinya. 2014, 2015, 2016, 2017, semua tercatat odometernya. 2017, 2018, 2020, 2022, 2023 terakhir tercatat di kilometer 87.000 di bulan 4. Jadi yang namanya mobil servis record itu seperti ini. Pertama ada buku servisnya, kemudian track recordnya itu selalu ada semua, histori servisnya itu ada semua. Jadi dijamin odometernya mobil ini original karena servis record. Meskipun ada buku servisnya tapi tidak servis record seperti ini, itu tidak bisa dikatakan mobil itu servis record dan tidak dijamin odometernya original. Paling kita ngecek dari ciri-ciri ya. Dan jika servis record seperti ini, artinya ngecek ciri-ciri juga untuk apa? Sudah pasti mobil ini original kilometernya karena semua tercatat odometernya dari tahun ke tahun, semuanya ada historinya. Dan ciri-cirinya juga jelas ya, setir masih bagus banget, masih kulit jeruk, pedal rem gas juga tidak ada yang habis. Jadi jelas mobil ini benar-benar original kilometernya. Kemudian catatan penggantian oli, nah ini 97.000 ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada catatan itu oli transmisi otomatis. Jadi saya sarankan untuk diganti. Untuk kelistrikan tidak ada yang dimatikan, cek engine, EPS. Kemudian lagi tekanan oli, aki, semuanya nyala ketika mesin belum hidup. Saya akan nyalakan mesinnya. Nah itu ya, agak berat ketika start engine. Jadi baiknya diganti karena bisa merusak ECU. Aki lemah itu
ganti karena bisa merusak ECU. Ya meskipun masih bisa menghidupkan mesin tapi berat ya ketika di start engine. Jadi saya sarankan untuk diganti. Power steering ini juga enteng, ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif, kaca depan ini juga tidak ada yang baret, kemudian kaca filmnya masih baik, wipernya aktif, airnya hidup, hanya ngipasnya dia sudah kurang detail ya, jadi baiknya diganti karet wipernya, takutnya merusak kaca. Karet wiper bagian depan 150.000. Kemudian bagian belakang juga aktif, tapi ada suara ya, dan ngipasnya juga sudah kurang detail, jadi baiknya diganti. 70.000 untuk bagian karet wiper belakang. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh, bagian kiri utuh, kemudian laci masih bagus, ventilasi AC bagian tengah bagus, head unit masih bawaannya original, terintegrasi dengan dashboard. Jadi jika mau diganti monitor aftermarket itu pasti harus beli frame. Aktif head unitnya. Kemudian lampu hazard aktif, AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 30,7 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1 dapat di 2,3. Bagus. Sampai 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Jika tidak dingin itu tidak akan dapat di derajat Celcius, di 26 derajat Celcius maksud saya ya. Jadi mobil ini jelas AC-nya dingin. Sudah dapat di 25,2 derajat Celcius. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, Girate 4 speed konvensional, sudah ada C-vlog untuk parkir paralel, dan transmisi otomatisnya juga masih baik keadaannya, masih normal. Perpindahan otomatisnya juga masih halus. Parking brake mechanical dan masih pendek ya. Jadi jelas kampas rem bagian belakang masih bagus. Di sini juga laci-laci masih pada baik, hanya kotor-kotor saja bisa hilang nanti di salon. Seat belt ini juga keadaannya fungsinya masih bagus, hand grip keadaannya fungsinya masih bagus, sun visor ada kaca keadaannya masih bagus, lampu-lampu juga aktif, spion tengah dynac keadaannya fungsinya masih bagus, sun visor bagian driver ini juga keadaannya masih bagus. Mobil ini hanya ada kotor-kotor saja ya di plafon, terutama di jok, bisa hilang bersih hitungannya di salon. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Adi dari Tangerang. Untuk kaki-kaki sih mobil ini tidak ada suara, cuma ada getar masuk ke dalam kabin, dan itu engine mounting. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, part dan pemasangan itu 700.000. Yang lainnya masih baik, setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri, jadi tidak perlu spuring lagi. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir banyak, yang kilometernya juga tinggi juga banyak karena mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Jika Anda memutuskan beli mobil bekas, pasti ada rapi-rapi unitnya. PR di mobil bekas itu pasti ada. Jadi kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Mobil ini pembelian di angka 90.500.000 dan itu murah. Mobil ini tahun 2014. Jadi setiap tahun itu ada perbedaan harga. 2012 kemarin kita beli juga hampir di 93 juta yang warna hitam yang saya review kemarin. Jadi harga mobil bekas itu memang tidak sama rata. Ada perbedaan. Kemungkinan mobil ini PR-nya agak banyak, jadi harganya murah, tapi menang tahun, jadi bermacam-macam. Kemudian pemesan juga bisa cari unitnya sendiri di OLX atau di marketplace Facebook. Pemesan sendiri yang nawar langsung kepada ownernya. Kemudian unitnya dari kami, pas waktu transaksi, pemesannya mau nawar langsung ke ownernya juga bisa. Jadi kita semua terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi.
Mobil ini berikut dengan total perbaikan total, berikut dengan jasa saya. Totalnya di 103.800.000. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Daihatsu Sirion tahun 2014. Untuk update harga saat ini dana aman siapkan di 95 juta sampai 105 juta. Dana tersebut sudah total, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian kembali lagi yang saya jelaskan, yang namanya mobil bekas itu PR-nya berbeda-berbeda, harganya juga berbeda-berbeda. Jika memang dapatnya harganya murah, pemesan bisa nawar dapat harga murah misalnya. Kemudian lagi rezeki, dapat unitnya PR-nya sedikit misalnya. Jelas dananya dari 100 juta pun pastinya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini pengen dapat unit apa misalnya, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk masuk proses di pesanan, 1 bulan kita buka pesanan 1-2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi prosesnya Anda WhatsApp terlebih dahulu. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi dan waiting list. Karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Silakan lihat di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Lihatnya list tersisanya di story tersebut. Jadi setiap hari kita share. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap. Satu persatu. Mohon ditunggu. Pasti kita akan balas pesan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.